Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teja Altaresa dengan NPM 251040221 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi proses dan strategi tata ruang guna memenuhi tugas manajemen operasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang strategi proses. Pengertian strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses yaitu menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Ada 4 strategi proses, yaitu yang pertama, fokus pada proses. Strategi ini memiliki ciri yang banyak, namun volume atau tiap macam jenis sedikit. Proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, serta volume produksi relatif sedikit. Contohnya, restoran. Proses ini fleksibel dan memungkinkan menghasilkan produk dengan jenis yang berbeda atau bervariasi. Keunggulan dari proses ini adalah yang pertama, fleksibel menghadapi perubahan. Yang kedua, penghematan dana untuk investasi mesin. Kelemahan dari proses ini adalah investasi yang cukup tinggi untuk persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi setiap jenis produk karena banyaknya variasi produk. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu, proses ini disebut juga dengan proses sesaat. Fasilitas ini memiliki biaya variabel yang tinggi dengan pemakaian fasilitas yang sangat rendah, bahkan mencapai 5%. Yang kedua, ada fokus berulang. Fokus berulang ini adalah proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam proses kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Lini ini digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil. Yang ketiga, fokus pada produk. Model produk tidak mudah berubah, permintaan besar, intensif modal. Hal ini disebabkan karena biasanya menggunakan mesin khusus, memaksimumkan penggunaan, menghindari terjadinya penghentian karena kerusakan salah satu mesin menyebabkan keseluruhan proses terhenti. Sehingga dengan demikian membutuhkan spesialis maintenance, biasanya menggunakan peralatan material handling yang otomatis, sehingga membutuhkan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Contoh proses ini adalah pabrik kimia, pembuatan baja, dan sebagainya. Yang keempat, ada fokus kustomisasi massal, yaitu produksi cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Kustomisasi massal ini memberikan kita keragaman produk, mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan itu menginginkannya. Baik, materi yang kedua ada strategi tata ruang. Strategi tata ruang adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Manfaat dari strategi tata ruang yaitu utilisasi ruang peralatan dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi barang dan manusia modal, karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, dan fleksibilitas. Jenis-jenis tata ruang. Yang pertama yaitu tata ruang kantor. Letak kantor adalah berkaitan dengan dekorasi dan memperhitungkan semua peralatan, persediaan, dan desain pengaturan sampai berfungsinya sebuah kantor. Yang kedua, tata ruang toko eceran. Tata ruang toko eceran atau retail layout dilandasi gagasan bahwa penjualan dan keuntungan bergantung secara langsung dengan pemajangan produk-produk terhadap pelanggan. Yang ketiga, tata ruang gudang dan tempat penyimpanan. Tujuan tata ruang
pergudangan atau warehouse like it adalah menentukan trade-off yang optimum antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang gudang. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu tata ruang sel-sel kerja, yaitu suatu sel kerja mengorganisasi ulang manusia dan mesin yang biasanya tersebar dalam berbagai departemen menjadi suatu kelompok sehingga semuanya dapat dipusatkan guna menghasilkan suatu produk tunggal atau sekelompok produk terkait. Yang kelima, tata ruang repetitif dan berorientasi produk tata ruang. Ini adalah organisasi seputar produk-produk atau kelompok-kelompok produk yang bervolume tinggi dan keragaman rendah yang serupa. Yang keenam, ada tata ruang berorientasi, yaitu suatu tata ruang yang menangani volume kecil produk dengan keragaman tinggi yang seperti mesin dan peralatan dan dikelompokkan bersama. Baik, itu tadi materi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.